Assalamualaikum adik-adik. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu meyakini adanya makhluk gaib. Makhluk gaib yang akan kita bahas yaitu malaikat, jin, iblis, dan juga setan. Yang pertama ada malaikat. Malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaikatun, yang merupakan bentuk jamak dari kata malakun yang artinya kekuatan. Malaikat juga diciptakan dari cahaya atau nur. Jumlah malaikat sangat banyak dan tidak mungkin bagi manusia untuk menghitungnya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa jumlah malaikat ada banyak, namun hanya Allah yang tahu secara pasti. Ada 10 macam malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama ada malaikat Jibril, yang bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Yang kedua malaikat Mikail, yang bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk. Yang ketiga malaikat Israfil, yang bertugas meniup trompet sangkakala pada saat hari kiamat nanti. Yang keempat malaikat Israel, yang bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk. Yang kelima malaikat Raqib, yang bertugas mencatat seluruh amal baik manusia. Yang keenam malaikat Atid, yang bertugas mencatat amal buruk manusia. Yang ketujuh malaikat Mungkar, yang bertugas menjaga alam kubur dan menanyai manusia di alam kubur. Yang kedelapan adalah malaikat Nangkir, yang bertugas sama dengan malaikat Mungkar, yaitu menjaga alam kubur. Yang kesembilan yaitu malaikat Ridwan, yang bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Malik, yang bertugas menjaga pintu neraka. Wajah malaikat Malik sangat mengerikan dan tersenyum pada Nabi SAW saja. Malaikat sangat taat, patuh dan tunduk pada perintah Allah, sedangkan manusia sangat durhaka dan lupa kepada Allah. Malaikat juga tidak pernah sombong. Yang kedua, jin. Jin berasal dari kata ijtinan yang artinya sembunyi atau tertutup. Karena jin bersifat tertutup, manusia tidak dapat melihatnya, sedangkan bangsa jin dapat melihat manusia. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27 yang artinya, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dalam suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran surat Al-A'raf ayat 27. Selain itu, jin juga merupakan makhluk purba. Maksudnya adalah mereka juga sudah ada jauh sebelum manusia diciptakan. Bangsa jin memiliki berbagai macam golongan. Seperti halnya umat manusia, mereka juga terdiri atas jenis kelamin laki-laki dan perempuan, menikah, mempunyai keturunan, mencari nafkah, sakit, serta mengalami kematian. Akan tetapi, usia yang dimiliki jin lebih panjang dari usia manusia. Dalam bidang akidah, sebagaimana kita, jin juga terbagi menjadi dua golongan, yaitu jin yang taat atau beriman dan jin yang durhaka. Ketiga, iblis. Dalam bahasa Arab, nama iblis berasal dari kata balasa yang berarti ia menyesal. Maka arti dari kata iblis ialah yang menyebabkan penyesalan atau putus asa. Dinamai iblis karena ia putus asa dari rahmat atau kasih sayang Allah SWT. Iblis adalah julukan nenek moyang bangsa jin yang memiliki nama asli Azazil. Ia makhluk pertama yang tidak mentaati perintah Allah untuk bersujud di depan Nabi Adam, dan tokoh ini dikenal dalam ajaran agama Samawi. Dalam surah Sad ayat 71-85 dijelaskan bahwa pada dasarnya iblis ialah penghuni surga dari golongan jin. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa iblis yang dikenal bernama Azazil, seorang hamba Allah yang sangat taat dan telah beribadah kepada Allah 70.000 tahun lamanya. Ia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah dan menjadi salah seorang waliullah. Akan tetapi, ketika Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat, lalu memerintahkan para malaikat dan jin untuk bersujud kepadanya sebagai tanda penghormatan, iblis membangkang. Ia tidak mau bersujud, padahal semua malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Hanya iblis saja yang menolak untuk bersujud. Iblis merasa bahwa derajatnya lebih mulia dan lebih tinggi daripada Nabi Adam. Hal itu membuat Allah murka kepada iblis. Kemudian iblis diusir dari surga dan menjadi makhluk terkutuk. Sebelum diusir dari surga, iblis mempunyai permintaan, yaitu ia meminta agar kematiannya ditangguhkan. Allah mengabulkan permintaan iblis ini. Ia tidak akan mati sebelum hari kiamat tiba. Lalu iblis bersumpah bahwa ia akan menyesatkan anak cucu Adam kecuali orang-orang yang mendapat petunjuk dan ikhlas dalam beribadah.
Dalam bahasa Arab, setan berasal dari kata syatona, yashtunu, syaitona, yang memiliki arti sesuatu yang menjauhkan dari kebenaran. Adapun secara istilah, menurut Al-Quran, setan adalah sebutan bagi jin dan manusia yang jahat serta keji yang menggoda dan membisikkan kepada hati manusia agar mereka durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Iblis dan bala tentaranya yang telah terlaknat memiliki tugas untuk menjauhkan manusia dari perintah Allah dan menjalankan larangannya. Nah, adik-adik, itu tadi materi tentang memahami adanya makhluk gaib. Jadi, makhluk gaib itu bukan hanya iblis, jin, dan juga setan, tetapi malaikat juga termasuk makhluk gaib. Karena kita tidak bisa melihat malaikat, tetapi malaikat bisa melihat kita. Semoga adik-adik bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan tadi. Dan untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.